Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Gigi 174 channel. Oke sahabat Gigi dimana saja berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi yaitu tentang membahas atau kita akan mengetahui perbedaan antara teguran hak cipta dan teguran pedoman komunitas YouTube ya. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai masalah yang sering atau mungkin kita dapatkan teguran-teguran dari YouTube baik itu teguran hak cipta maupun teguran pedoman komunitas YouTube. Itu apa sih sebenarnya teguran hak cipta dan teguran pedoman komunitas Nah, di sini itu berbeda Nah, yang akan saya bahas ini mengenai perbedaan teguran hak cipta dan teguran pedoman komunitas YouTube. Nah, ini perlu kita ketahui apalagi sebagai YouTuber pemula seperti saya. Nah, ini harus kita ketahui bahkan dari kedua teguran ini dampaknya ada ke channel kita atau ke kontennya juga ada Nah, yang pertama kita bahas tentang teguran hak cipta dan yang kedua kita akan membahas teguran pedoman komunitas YouTube Nah, ini sering muncul sering kita dapatkan kalau kita tidak hati-hati dalam membuat video baik itu hak cipta maupun teguran pedoman komunitas. Nah, di sini yang kedua ini berbeda Nah, info lebih lanjutnya itu bisa lihat di link ini di support.google.com di sini ada lengkap semua Nah, kita mulai saja untuk pembahasannya biar kita sama-sama belajar Nah, di sini dasar-dasar teguran pedoman komunitas Nah, di sini ada sudah dijelaskan. Nah, di sini ada penjelasan lagi perlu kita ketahui konten artikel ini adalah tentang teguran pedoman komunitas Nah, jika di sini jika Anda mencari informasi tentang teguran hak cipta bukan teguran pedoman komunitas, nah di sini buka dasar-dasar teguran hak cipta. Nah, kita coba di sini untuk melihat perbedaan antara teguran hak cipta dan teguran pedoman komunitas. Oke, kita buka. Nah, ini di sini dijelaskan biar kita tahu Jadi ketika kita upload video apalagi yang sering menggunakan lagu background yang sering kita tampilkan di video kita, nah itu harus hati-hati. Makanya untuk menyematkan lagu kita harus pinter-pinter memilih lagu atau musik atau instrumen yang bebas copyright atau hak cipta. Nah, sini dijelaskan lagi tadi Nah, ini adalah untuk dasar-dasar teguran hak cipta Kita membahas tentang perbedaan dasar-dasar teguran hak cipta dan dasar-dasar teguran pedoman komunitas. Nah, sekarang kita yang
akan bahas, yaitu tentang dasar-dasar teguran hak cipta. Nah, di sini dijelaskan isi artikel ini menjelaskan tentang teguran hak cipta. Jika Anda mencari informasi tentang teguran pedoman komunitas yang berbeda dengan teguran hak cipta, nah itu bisa buka di sini ya. Ada jelaskan. Nah, tapi di sini kita akan membahas tentang teguran hak cipta dulu. Nah, di sini juga dijelaskan jika Anda mendapatkan teguran hak cipta, ya, nah ini teguran hak cipta, itu berarti pemilik hak cipta mengajukan permintaan penghapusan atas dasar hukum yang lengkap dan valid. Nah, artinya ya, jika kita mendapatkan teguran hak cipta, ya, itu berarti ada seseorang atau pemilik lagu, ya, itu mengajukan permintaan penghapusan atas dasar hukum yang lengkap dan valid. Nah, berarti lagu tersebut ada pemiliknya yang tidak boleh digunakan dalam video kita, ya. Makanya di sini pemilik hak ciptanya itu minta penghapusan atas dasar hukum yang lengkap dan valid, ya. Jelas ya. Nah, terkait penggunaan konten yang dilindungi hak cipta miliknya. Nah, di sini ya. Jadi konten miliknya atau hak cipta miliknya itu berarti sekali lagi tidak bisa digunakan oleh kita. Nah, lanjut. Nah, jika kami mendapatkan pemberitahuan resmi semacam ini, kami akan menghapus video Anda demi mematuhi hukum hak cipta. Nah, jadi ini, jika YouTube mendapatkan laporan ya, yang diberitahu oleh pemilik hak cipta, nah maka YouTube akan menghapus video kita ya, karena YouTube ingin mematuhi hukum hak cipta. Nah, jadi jelas ya sobat PGI, kita bicara tentang teguran hak cipta. Nah, lanjut, video hanya bisa mendapatkan satu teguran hak cipta dalam satu kali. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwa video hanya bisa mendapatkan satu teguran hak cipta dalam satu waktu ya, bukan satu kali, jadi satu waktu. Nah, perlu diperhatikan bahwa video dapat dihapus dari situs karena alasan lain, tidak hanya karena masalah hak cipta ya. Selain itu, klaim konten ID tidak akan mengakibatkan teguran. Nah, jadi saya bahas di sini. Nah, di sini perlu kita perhatikan ya, sudah dijelaskan oleh YouTube di sini. Perlu diperhatikan bahwa video dapat dihapus dari situs ya karena alasan lain ya, tidak hanya karena masalah hak cipta. Nah, jadi video itu oleh YouTube bisa dihapus dengan alasan lain ya, tidak hanya karena masalah hak cipta saja ya. Misalkan ada konten kekerasan ya, atau seksual dan lain-lain, itu bisa dihapus, atau berkata kasar ya, nah itu juga bisa dihapus. Jadi tidak masalah hak cipta saja ya, ini berdasarkan teguran hak cipta. Atau misalkan kita uploader video orang lain ya, atau misalkan mendownload video orang lain kita upload kembali, nah itu juga sama ya. Nah, di sini selain kok itu, klaim konten ID tidak akan mengakibatkan teguran. Nah, di sini. Nah, kalau ada klaim konten ID itu tidak akan mengakibatkan teguran. Teguran kemana? Ke channel kita ya. Jadi masih bisa atau kalau yang sudah monetisasi ini masih bisa mendapatkan penghasilan ya dari nonton premium ya.
Nah, di sini juga tidak akan mengakibatkan teguran. Artinya konten ID atau musik atau gambar atau foto yang kita pakai dalam video ya memiliki konten ID, nah itu bisa saja ini kalau dimonetisasi itu bisa bagi hasil ya. Jadi bagi dua, jadi gambar dolarnya hijau tapi sepotong ya, yang atasnya agak putih atau transparan, nah itu bisa bagi dua. Nah di sini ada peringatan, menghapus video yang terkena teguran tidak akan menyelesaikan masalah teguran ya. Pelajari cara mengatasi teguran hak cipta di bawah ini. Nah di sini ada, silahkan buka saja ya, udah dijelaskan di sini. Kalau enggak kita pelajari saja ya, kita buka saja. Jadi di sini saya ulangi lagi, ketika kita menghapus video yang karena teguran hak cipta itu masalah tidak akan selesai, tetap saja ya itu akan menjadi catatan buat YouTube ya, jadi tidak ada toleransi lagi. Nah jadi pelajari kita di bawah ini ya. Nah hal yang terjadi saat Anda mendapatkan teguran hak cipta, nah kita harus melakukan apa, coba klik. Nah ini kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Jika Anda menerima teguran hak cipta, teguran tersebut bersifat sebagai peringatan. Nah di sini jelas ya, jadi ketika kita menerima teguran hak cipta, nah teguran hak cipta di sini hanya bersifat peringatan. Nah, jika Anda mendapatkan teguran hak cipta untuk pertama kalinya, Anda harus menyelesaikan kursus hak cipta. Nah, jadi harus mengisi sejenis pertanyaan ya yang diberikan oleh pihak YouTube kalau kita mendapatkan teguran hak cipta yang pertama kali ya. Nah, kursus hak cipta membantu kreator memahami hak cipta dan cara penegakannya di YouTube ya. Nah, teguran hak cipta dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk memonetisasi. Nah, selain itu, jika live streaming Anda dihapus karena melanggar hak cipta, akses Anda ke live streaming akan dibatasi selama 90 hari. Nah, ini hukumannya Sobat GG ya. Jadi teguran hak cipta itu dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk memonetisasi ya, jadi akan terhambat di sini monetisasinya. Nah selain itu, jika live streamingnya dihapus ya pada channel kita, nah karena kita melanggar hak cipta di sini ya, nah akses kita ke live streaming itu akan dibatasi selama 90 hari. Nah, jadi artinya ketika kita mendapat teguran satu kali itu, kalau pengen melakukan live streaming harus menunggu 90 hari ya. Nah ini 90 hari. Nah lanjut, jika Anda menerima 3 teguran hak cipta, nah ini dijelaskan di sini Sobat GG ya. Jadi jika Anda menerima 3 teguran hak cipta ya, akun Anda bersama channel terkait dapat dihentikan. Wow, lumayan ya, tegas sekali YouTube ini, keren, sangat setuju ya. Nah lanjut, yang kedua, semua video yang diupload ke akun Anda akan dihapus. Wow, hati-hati ini ya bagi yang para pemula ya seperti saya, karena saya juga pernah satu kali mendapatkan teguran hak cipta ya, dan saya kena hukuman 90 hari agar teguran itu bisa hilang secara otomatis ya. Terus yang ketiga, Anda tidak dapat membuat channel baru. Wah ini Sobat GG ya. Jadi begini maksudnya nih, untuk
untuk teguran hak cipta sekaligus ya. Nah, ketika kita menerima teguran hak cipta ya, satu kali itu akan dibatasi waktunya sampai 90 hari. Nah, dalam waktu 90 hari apabila kita masih melakukan pelanggaran lagi ya, kena teguran hak cipta lagi yang kedua kali dalam masa 90 hari ini belum selesai, nah itu ini dampaknya ya. Dan masih dalam 90 hari juga masih melakukan teguran hak cipta ya, misalkan dalam waktu 90 hari ini lalu mendapatkan 3 teguran, maka hukumannya ini ya, berat sobat GG ya, menjadi YouTuber itu. Makanya harus banyak hati-hati kita ya. Nah, bagi yang ini saran saya aja, bagi para pemula hindari saja ya biar aman. Jadi upload video orisinil, video kita sendiri ya. Kalau mau memakai lagu atau instrumen atau background musik, cari yang aman, cari di YouTube ya, ada disediakan. Jangan download yang dari YouTube kecuali ada bebas hak ciptanya ya, ini harus hati-hati. Terus uploader atau video orang kita download lalu diunggah lagi, itu bisa teguran hak cipta ya, atau musik-musik yang lain. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, jadi ketika pertama kali kita mendapatkan teguran, nah dibatasi itu 90 hari ya. Nah, apabila dalam 90 hari kita belum selesai, sudah melakukan pelanggaran 3 kali, maka hukumannya ini, akun Anda bersama channel terkait dapat dihentikan. Semua video yang diupload ke akun Anda akan dihapus. Anda tidak dapat membuat channel baru. Nah, ini sobat GG ya, berat sekali, tegas, tapi setuju saya ya. Ini YouTube itu benar-benar demokrasi ya, benar-benar adil, jadi tidak ada yang dirugikan ya kalau kita benar-benar mengikuti pedoman YouTube ya, jadi semuanya akan diuntungkan. Jadi intinya gini, apabila mau menjadi YouTuber harus banyak hati-hati ya, jangan sampai ini terjadi ya, atau mendapat 3 teguran sekaligus ya. Nah, oke, itu tentang pembahasan mengenai teguran hak cipta. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan yang kedua ya, yaitu tentang teguran pedoman komunitas ya, di YouTube. Nah, di sini teguran. Nah, ini dasar-dasarnya ya, dasar-dasar teguran pedoman komunitas. Nah, teguran pedoman komunitas akan dikeluarkan jika peninjau ya, peninjau kami, nah kami di sini YouTube ya, maksudnya diberitahu bahwa ada pelanggaran kebijakan terkait aturan cara bertindak di YouTube atau pedoman komunitas. Nah, ini jelas sudah ya. Nah, jadi jika peninjau YouTube diberitahu oleh pedoman komunitas ya, atau ada seseorang yang melaporkan channel kita atau konten kita bahwa katanya video itu memiliki pelanggaran kebijakan terkait aturan cara bertindak di YouTube. Nah, langsung ini peninjau YouTube akan memeriksa konten kita termasuk channel kita ya, karena adanya informasi ya, adanya informasi yang diberitahu kepada YouTube oleh
komunitas YouTube. Nah, jadi hati-hati ya. Lalu apa saja yang sekiranya video yang dianggap melanggar ya aturan cara bertindak di YouTube. Nah, sini juga dijelaskan. Nah, kita bahas. Terkadang konten dihapus untuk alasan selain pelanggaran terhadap pedoman komunitas. Nah, seperti ya di sini. Ini selain pedoman komunitas yang dilanggar ya. Seperti di sini keluhan privasi dari pihak pertama atau perintah pengadilan. Nah, lalu untuk kasus seperti ini uploader tidak akan menerima teguran. Nah, jadi jelas ya seperti itu ya. Nah, terkadang saya ulangi lagi, terkadang konten dihapus. Konten itu video ya, bukan channel. Nah, terkadang konten dihapus untuk alasan selain pelanggaran terhadap pedoman komunitas seperti keluhan privasi dari pihak pertama atau perintah pengadilan. Nah, di sini maksudnya misalkan video kita mengupload tentang pembunuhan ya, atau misalkan yang berbau sara ya dan lain-lain, itu akan diminta ya biasanya untuk dihapus ya, untuk dihapus oleh pihak-pihak tertentu karena dianggap video kita itu tidak cocok ya, tidak cocok bagi, termasuk di YouTube juga itu tidak menghendaki ya hal-hal seperti itu. Nah, untuk kasus seperti ini, nah ini masih ada toleransi. Uploader tidak akan menerima teguran, cuman dihapus saja videonya ya. Nah, jadi jelas misalkan kita gini, ada video yang sedikit berbau sara ya, terus ada yang menonton ya, atau misalkan video kita itu milik orang lain ya, terus diakui oleh pemiliknya atau pihak pertama. Nah, kasus seperti ini biasanya ya, kita itu tidak akan mendapatkan teguran, tidak akan menerima teguran ya, jadi jelas ya. Nah, ini untuk pedoman komunitas. Nah, hal yang akan terjadi jika Anda menerima teguran, nah ini yang lebih pentingnya di bawah ini ya. Nah, kalau yang ini masih ada toleransi ya, cuman kita tidak mendapatkan teguran ya, cuman hanya peringatan ya, uploader tidak akan menerima teguran. Nah, di sini nah ini yang selanjutnya, hal yang akan terjadi jika Anda menerima teguran. Nah, jika teguran dikeluarkan, kami akan memberitahu Anda lewat email. Nah, jadi kalau ada teguran terhadap video kita atau channel kita, itu akan diinformasikan melalui email atau melalui notifikasi perangkat seluler dan desktop ya. Dan di setelan channel juga itu akan diberitahu ya. Kami juga akan memberitahu Anda nah, konten apa yang dihapus terkait video kita ya, konten apa yang dihapus, lalu kebijakan mana yang dilanggar, misalnya konten khusus dewasa atau kekerasan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan ya di atas tadi. Jadi hati-hati yang mengupload konten dewasa dan kekerasan, itu harus hati-hati karena itu akan melanggar kebijakan pihak YouTube ya. Lalu bagaimana dampaknya pada channel Anda, ini juga akan dijelaskan di emailnya ya. Lalu apa yang dapat Anda lakukan selanjutnya? Nah, jika konten Anda melanggar pedoman komunitas kami, berikut pengaruhnya terhadap channel. Nah, ini ya tegurannya. Apabila kita melanggar pedoman komunitas, nah maka pengaruh bagi channel kita dapat peringatan.
Nah, kami mengerti bahwa kesalahan dapat terjadi dan Anda tidak berniat untuk melanggar kebijakan kami. Itulah sebabnya pelanggaran pertama biasanya hanya peringatan. Nah, di sini saya tandai ya. Jadi pelanggaran pertama itu hanya peringatan. Nah, perhatikan bahwa Anda hanya akan diperingatkan sekali, dan peringatan ini akan tetap ada dalam channel kita. Nah, peringatan pertama itu akan tetap ada ya, akan tetap tampil di channel kita. Nah, jika konten Anda kembali ditemukan, nah jadi ini konten video ya. Nah, jika konten Anda kembali ditemukan melanggar pedoman komunitas, Anda akan menerima teguran. Nah, dalam beberapa situasi, satu kasus penyalahgunaan berat akan mengakibatkan penghentian channel tanpa peringatan. Wow, berat ini. Nah, jadi situasi penyalahgunaan berat ya itu akan mengakibatkan penghentian channel kita tanpa peringatan kembali, sobat TG ya. Akan berat ini. Jadi penyalahgunaan berat. Jadi kita kalau misalkan mengupload video orang tanpa izin, tanpa apa ya, atau misalkan mengupload hal-hal yang berbau sara, berbau seks ya, itu tidak ada peringatan lagi bahwa akan langsung dihentikan channelnya ya. Mungkin seperti contohnya seperti ini, apa yang lagi viral nih, Kang Ade Londok ya, karena channel Ade Londok aslinya itu sudah dihapus oleh YouTube karena mungkin ada hal-hal yang melanggar seperti berkata kasar ataupun yang lainnya ya, sobat GG ya, hati-hati karena lumayan berat di sini. Nah, jika menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding terhadap peringatan tersebut. Nah, jadi kalau YouTube memberikan peringatan, nah, dan YouTube itu melakukan kesalahan ya, terhadap video kita, bahwa video kita itu tidak bersalah misalkan, nah itu kita bisa melakukan banding ya terhadap video tersebut. Tapi rata-rata jarang salah untuk YouTube ya. YouTube ketika memberikan peringatan terhadap konten kita itu pasti melalui cek and recheck dulu ya, lalu memberikan peringatan. Tapi bisa saja terjadi, tapi kemungkinan kecil ya, ketika sudah diperingatkan berarti YouTube sudah mengecek konten kita ya. Nah, itu tentang peringatannya ya. Nah, ini teguran pertama. Jika kami mendapatkan konten Anda tidak mematuhi kebijakan kami untuk kedua kalinya, Anda akan menerima teguran. Nah, di sini sobat GG ya, jadi sudah dijelaskan di teguran pertama ini, jika kami mendapat konten Anda tidak mematuhi kebijakan kami untuk kedua kalinya, nah setelah peringatan nih ya, nah setelah peringatan Anda akan menerima teguran. Nah, baru setelah peringatan lalu ada teguran lagi, maka akan menjadi teguran pertama ya. Nah, ini artinya Anda tidak akan dapat melakukan hal berikut selama 1 minggu ya, ini sobat PG. Jadi intinya gini, ketika kita mendapatkan teguran peringatan dari pedoman komunitas, nah dalam peringatan ini kita melakukan kesalahan lagi ya, tidak mematuhi kebijakan YouTube, maka akan menjadi teguran pertama dan kita tidak akan melakukannya selama 1 minggu ya. Apa yang tidak bisa dilakukan yaitu 1, mengupload video, live streaming dan story. Nah, itu tidak bisa. Lalu yang kedua, membuat thumbnail custom atau postingan komunitas. Nah, ini. Terus yang ketiga, membuat, mengedit atau menambahkan kolaborator ke playlist, itu tidak bisa. Yang keempat, menambahkan atau menghapus playlist dari halaman tonton menggunakan tombol simpan. Nah, hak penuh akan dipulihkan secara otomatis setelah 1 minggu
Nah ini jadi kita harus menunggu 1 minggu baru bisa melakukan keempat hal ini ya. Tetapi di sini untuk teguran akan tetap ada di channel kita selama 90 hari. Nah ya. Nah dalam waktu 90 hari ini akan hilang ya apabila kita tidak melakukan pelanggaran lagi. Namun dari teguran pertama ini atau peringatan belum selesai 90 hari dan melakukan lagi pelanggaran ya, maka kita akan langsung mendapat teguran kedua ya. Nah di sini dijelaskan jika Anda menerima teguran kedua dalam periode 90 hari, nah dari teguran peringatan ya yang sama dengan teguran pertama, nah ini Anda tidak akan lagi memposting konten selama 2 minggu. Nah ini 2 minggu kita tidak boleh memposting konten. Jika tidak ada masalah lebih lanjut, hak penuh itu akan bisa otomatis dipulihkan dalam 2 minggu ya. Nah tetapi setiap teguran akan berakhir dalam 90 hari setelah dikeluarkan. Nah jadi selanjutnya begitu ya. Nah jadi kalau waktu 90 hari dari teguran pertama juga masih melakukan pelanggaran lagi, maka akan timbul teguran yang ketiga. Nah di sini dijelaskan jika Anda menerima 3 kali teguran dalam periode 90 hari yang sama, channel Anda akan dihapus secara permanen dari YouTube ya. Perhatikan juga bahwa setiap teguran akan berakhir dalam waktu 90 hari ya, sejak dikeluarkan, dan menghapus konten tidak akan menghilangkan teguran ya. Jadi walaupun konten kita dihapus, yang memiliki atau mendapatkan teguran itu, maka teguran itu menghapus video itu tidak akan merubah ya, akan tetap ada, muncul saja teguran tersebut. Nah lalu selanjutnya hal apa yang harus dilakukan jika menerima teguran? Nah di sini YouTube telah menjelaskan, kami ingin membantu Anda agar dapat terus menggunakan YouTube. Jadi pelajari pedoman komunitas. Nah jadi sobat WG, silahkan pelajari pedoman komunitas agar kita terhindar dari teguran pedoman komunitas. Nah di sini kami untuk memastikan konten Anda mematuhi kebijakan kami ke YouTube. Lalu yang kedua, jika channel Anda menerima teguran dan menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, beritahu kami. Nah kata YouTube. Nah jadi ketika ada channel kita ya yang menerima teguran tidak cocok atau salah, maka silahkan beritahu YouTube. Nah caranya yaitu dengan kita mengajukan banding ya atas keputusan. Nah dimana klik di sini bisa ya, di klik di sini kita mengusulkan banding, atau di email kita juga muncul ya, atau di setelan channel kita juga akan muncul. Nah di sini lebih lanjut, YouTube atas kebijakannya sendiri juga berhak membatasi kemampuan kreator untuk membuat konten. Nah jadi YouTube di sini akan berhak ya membatasi kemampuan kreator untuk membuat konten. Jadi jangan keterlaluan istilahnya. Jadi jangan semua video yang berbau sara, berbau seks, berbau pembunuhan atau intimidasi itu tidak boleh, artinya dilarang oleh YouTube ya. Nah selanjutnya jika akun Anda telah dibatasi aksesnya atau tidak bisa menggunakan sejumlah fitur YouTube tertentu, Anda dilarang menggunakan channel lain. Nah ini dilarangnya. Jadi ketika ketika akun kita, akun yang dijadikan untuk channel yang sering mendapatkan teguran
itu akan dibatasi aksesnya untuk atau tidak bisa menggunakan sejumlah fitur di YouTube ya tertentu. Nah, Anda dilarang menggunakan channel lain untuk mengakali pembatasan ini di YouTube. Nah, jadi dilarang ya, tidak boleh. Nah, larangan ini berlaku selama pembatasan tersebut masa aktif di akun Anda. Pelanggaran terhadap pembatasan ini dianggap sebagai pengelakan berdasarkan persyaratan layanan kami dan dapat menyebabkan penghentian akun Anda. Nah, jadi intinya gini kesimpulannya sobat GG ya. Jadi YouTube di sini membatasi kemampuan para kreator untuk membuat konten. Nah, jika akun kita telah dibatasi aksesnya atau tidak bisa menggunakan sejumlah fitur di YouTube, nah YouTube itu ada fitur-fitur tertentu yang tidak diakses oleh akun kita. Nah, kita itu akan dilarang menggunakan channel lain atau akun kita yang telah yang digunakan channel ini itu tidak bisa menggunakan channel lain untuk mengakali pembatasan ini di YouTube ya. Larangan ini berlaku selama pembatasan tersebut ya, masa aktif dan akun Anda. Jadi pelanggaran terhadap pembatasan ini dianggap sebagai pengelakan. Nah, ini sudah jelas ya. Makanya akan dapat menyebabkan penghentian dan di sini jelaskan bahwa YouTube akan memberhentikan akun kita ya, di stop intinya. Nah, di sini persyaratannya nih, kita klik. Nah, ini persyaratan layanan yang diperbaharui. Ya, jadi jelas di sini. Oke, mungkin itu saja. Jadi sobat GG ya, mohon maaf kalau misalkan terlalu panjang dan tidak paham. Intinya kalau lebih pengen jelasnya silahkan pelajari saja. Pelajari di link ini adalah link yang membahas tadi yang apa saya bahas ya. Silahkan dibuka dan dibaca ya, itu akan lebih jelas lagi ya. Jadi untuk mengetahui apa itu teguran hak cipta dan apa itu teguran pedoman komunitas, jadi ada perbedaan ya. Oke, sampai di sini dulu diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.